Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang berbahagia dan teman-teman Ali bin Abi Thalib yang Ustaz Taufik cintai dan Ustaz Taufik banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 hari ini kegiatan MPLS SD kita, masa pengenalan lingkungan sekolah SD kita sudah berakhir. Kini tiba saatnya saya akan menjelaskan, atau kami dari tim guru khususnya kelas Ali bin Abi Thalib, saya dan Ustazah Kiki akan menjelaskan bagaimana pembelajaran selanjutnya akan dilaksanakan. Sebelumnya kami memohon maaf sekali karena pasti dengan kegiatan pembelajaran yang dalam tanda petik tidak biasa ini akan banyak sekali kekurangan-kekurangan karena banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi. Namun marilah kita mencoba untuk melakukan yang terbaik, diantaranya yaitu pembelajaran dari jarak jauh. Bagaimana pembelajaran jarak jauh itu akan dilaksanakan? Ya, marilah kita coba diskusikan supaya kita semua mendapatkan metode dengan pembelajaran yang paling efektif. Baiklah Bapak Ibu atau Ayah Bunda, bisa disaksikan. Nah, yang pertama kita lihat di sini ya. Zonasi atau dampak paparan COVID-19 di Kabupaten Banyumas ini, sebelumnya 2 minggu yang lalu Banyumas masuk ke dalam zona hijau. Kemudian 1 minggu yang lalu ada tes massal yang mendapati bahwa daerah kita khususnya Purwokerto itu masuk ke dalam zona kuning ya, atau jumlah kasus COVID ini meningkat. Bisa dilihat di sini, ini adalah Purwokerto yang berwarna merah ini mempunyai resiko tinggi. Padahal kita sebagai tenaga pendidik ataupun siswa-siswi semua akan memasuki pelajaran atau pembelajaran di tahun baru, tahun ajaran baru. Jadi kami tidak ingin mengambil resiko untuk memaksakan pembelajaran secara tatap muka. Itu pula dari pemerintah sampai detik ini belum mengizinkan kita semua untuk pembelajaran dengan tatap muka atau siswa datang ke sekolah seperti biasa. Jadi dengan sangat terpaksa kita semua hanya bisa melaksanakan pembelajaran dari jarak jauh. Namun tidak apa, kita akan coba untuk menjelaskan metode pembelajaran kelas yang akan saya sampaikan. Yang pertama, metode pembelajaran daring. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah telah memberikan surat edaran yang isinya pembelajaran tetap dilaksanakan pada tanggal 13 Juli atau pada hari Senin yang lalu. Namun belum mengizinkan untuk tatap muka. Jadi sementara yang bisa kita lakukan adalah melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Untuk itu perlu Ayah Bunda ketahui semuanya bahwasanya untuk memperlancar kita akan memakai media-media agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Di antaranya media WhatsApp yang kita gunakan untuk sarana komunikasi antara guru dengan orang tua. Saya kira kelas Ali bin Abi Thalib ini semuanya mempunyai WhatsApp ya. Jadi kami mohon kepada orang tua bahwasannya apabila dari sekolah menginformasikan tentang pelajaran, tugas ataupun apapun, mohon untuk direspon karena itu akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian media yang selanjutnya yaitu adalah pembelajaran jarak jauh dari Ustaz-Ustazah akan diupload di YouTube. Mengapa kami memilih YouTube? Karena berdasarkan pengalaman dari termin 4 kemarin, kami banyak sekali mengirimkan video-video tentang pelajaran. Namun karena media WhatsApp ini dibatasi oleh durasi, dibatasi oleh ukuran ya yang sangat besar. Misalkan kita
saya pernah membuat video untuk pembelajaran yang hampir 500 MB, jadi tidak mungkin dikirim dengan WhatsApp. Kalaupun dikompres menjadi kecil ukurannya itu sangat tidak baik ya, maksudnya kualitasnya itu buruk, sehingga misalkan ada beberapa tulisan-tulisan yang kita tulis itu tidak terbaca. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk mengupload di YouTube. Kalau di YouTube nanti ayah bunda bisa melihat dan kemudian mengatur ukuran sesuai dengan yang diinginkan. Itulah alasan mengapa kami memakai YouTube sebagai media pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu video call menggunakan aplikasi Zoom. Jadi ada banyak sekali video call, aplikasi video call, diantaranya ada Webex, kemudian Microsoft, kemudian ada banyak sekali ya, tapi kita sepakati saja karena mungkin beberapa bulan yang lalu kita semua umum menggunakan Zoom, jadi kita gunakan Zoom. Nah, Zoom ini fungsinya biasanya adalah misalkan saya memerlukan kondisi terkini anak-anak, jadi agar semuanya itu bisa terfasilitasi, agar kita juga bisa saling bertatap muka, jadi saya menggunakan Zoom. Kenapa tidak menggunakan WhatsApp? Karena WhatsApp walaupun sudah update dibatasi maksimal 8 orang, sedangkan kelas Ali ini lebih dari 8 orang, jadi kita sepakati menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian selanjutnya untuk penugasan berupa tugas atau PR dikumpulkan dengan memfoto tulisan tangan, kemudian dikirim via WhatsApp atau menggunakan Google Form. Jadi sistematikanya adalah dari tim guru membuat materi, kemudian diupload di YouTube, kemudian dari misalkan ada penugasan atau PR, mohon untuk dikerjakan. PR-nya dalam bentuk apa? Bisa ditulis tangan secara manual ataupun bisa mengisi Google Form ya. Jadi apabila ulangan-ulangan harian mungkin bisa menggunakan Google Form. Kalau misalkan sekedar pojok belajar, jadi kalau misalkan di sekolah itu setelah belajar kita evaluasi mengerjakan beberapa soal, misalkan dengan pojok belajar itu anak-anak mereview pelajaran yang baru didapat, itu mungkin bisa menggunakan tulis tangan. Kemudian silakan ayah bunda mengirimkan, bisa di grup ataupun bisa DM langsung ke WhatsApp saya. Nah, kemudian ayah bunda, insya Allah mulai minggu ini akan dibagikan 3 buku, yaitu buku tema 1, tema 2, dan buku tematik. Dan insya Allah akan saya usahakan segera distribusikan buku muatan lokal, mulok yang menjadi pegangan dan menjadi acuan kegiatan belajar mengajar kita. Jadi mohon buku sudah kami siapkan untuk distribusinya, nanti kita bisa berdiskusi apakah diantar ke rumah ataupun diambil ke sekolah ya. Monggo nanti kita diskusikan via WhatsApp. Nah, untuk materi pembelajaran ayah bunda sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya beberapa hari yang lalu kami dari tim guru SD kita sudah masuk ke dalam grup WhatsApp perkumpulan guru-guru se-Indonesia. Dari perkumpulan guru-guru se-Indonesia tersebut, pematerinya mengatakan bahwasanya di masa darurat ini tidaklah mungkin anak-anak dibebani oleh materi-materi yang harus ditargetkan kepada mereka pada saat mereka belajar di kondisi yang normal. Jadi, hemat kami dari tim guru, kurikulum menjadi acuan, namun tidak menjadi target. Target dari anak-anak adalah di rumah, kemudian belajar, nah kemudian lebih mengasah soft skill-nya. Saya contohkan misalkan begini. Misalkan ada pelajaran yang mungkin sulit untuk dilakukan, misalkan pelajaran PJOK olahraga. Di materi tersebut atau di materi kelas 4 ada pelajaran tentang berenang, sepak bola,
dan lain sebagainya. Jadi dari tim guru tidak membebani anak untuk melakukan olahraga sepak bola ataupun olahraga berenang yang mungkin tidak mungkin bisa dilakukan seperti itu. Jadi dari kami hanya memberikan tugas, misalkan untuk sepak bola silahkan melihat review atau melihat berita sepak bola pertandingan antara Real Madrid dan Barcelona, misalkan seperti itu, di televisi ataupun di YouTube. Berapa skornya, siapakah pencetak golnya, seperti itu. Kemudian berapa luas lapangannya, seperti itu. Kemudian untuk pelajaran berenang di kelas 4 kalau tidak salah ada yang namanya gaya bebas dan gaya dada ya. Nah, untuk pelajaran berenang misalkan kita ajarkan materinya. Kemudian praktiknya kapan? Praktiknya adalah ketika kondisi sudah mulai memungkinkan kita untuk melakukan olahraga. Jadi sementara ini belum bisa, ya apa yang bisa dikerjakan? Ya, kami dari tim guru pun tidak memaksakan kurikulum, tapi mendekati dari muatan-muatan pembelajaran yang berkaitan seperti itu. Kemudian memperbanyak tugas soft skill tadi sudah. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah teknis pembelajaran jarak jauh. Ustadz-ustadzah mengirimkan video di pagi hari atau pada hari sebelumnya, ya insya Allah kami berusaha atau berupaya untuk membuat video pelajaran begitu di pagi hari. Insya Allah akan kita upload di pagi harinya atau mungkin malam hari sebelum pelajaran itu, di malam harinya begitu. Nah, kemudian jika ada tugas pembelajaran berupa pojok belajar atau PR atau ulangan harian dikirimkan sebelum 1 kali 24 jam setelah tugas diberikan. Nah, jadi begini, kenapa kita agak 1 kali 24 jam itu sebenarnya waktu yang sangat panjang, sedangkan tugasnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Insya Allah akan kami berikan tugas yang tidak terlalu banyak. Jadi selain mendisiplinkan anak-anak, kami juga mohon untuk anak-anak diberikan tanggung jawab. Insya Allah tidak memberatkan. Bila ada yang memberatkan, boleh silahkan WA ke saya, misalkan Ustadz ini tugasnya terlalu berat atau ini tugasnya terlalu banyak atau mungkin tugasnya kurang ya, itu silahkan saja WA ke saya saja. Kemudian untuk absensi dihitung dari keaktifan mengumpulkan tugas ya. Kami nanti akan ada tim saya dan Ustadzah Kiki melihat misalkan si A aktif ya, berarti hari itu kami hitung sebagai absen. Misalkan 1 hari tidak mengerjakan sama sekali, nah, misalkan itu seperti itu ya, kita upayakan untuk mengingatkan. Kalau misalkan ada izin seperti itu mungkin ya kita kasih toleransi lah seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada informasi yang datang dari kita, ya mohon maaf, untuk hari tersebut anak-anak kita hitung atau kami hitung sebagai absen atau alfa atau tanpa. Baiklah, mungkin dari saya cukup sekian dari kelas Ali bin Abi Thalib. Tadi kami juga sudah sampaikan bahwasannya kami membutuhkan ide juga dari ayah bunda sekalian untuk bisa didiskusikan dengan tim guru agar kita semua bisa menciptakan sebuah suasana belajar yang menyenangkan kemudian efektif. Walaupun saya rasa belajar paling efektif adalah belajar di keadaan normal seperti itu. Kemudian satu lagi yang saya lupa, bahwasannya dari surat edaran dinas kita semua memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara luring atau secara tatap muka. Cuman untuk waktu-waktu dekat sepertinya tidak. Mungkin 1-2 bulan yang akan datang kami fasilitasi anak-anak untuk bisa belajar dengan ustadz atau ustadzah secara langsung. Namun untuk misalkan beramai-ramai saya rasa belum siap.
Jadi kami inginkan bila memungkinkan anak-anak bisa belajar dengan kami, misal di rumah siapa gitu, sesuai dengan rumah yang terdekat. Jadi seperti zonasi seperti itu. Jadi kalau misalkan wilayah Purwokerto dan sekitarnya, misalkan wilayah Purwokerto bagian selatan, nanti di rumah siapa kumpul hari ini. Misalkan ada beberapa anak yang datang, silahkan. Besoknya wilayah bagian barat, Purwokerto bagian barat, berapa anak? Bagian utara berapa anak? Bagian timur berapa anak? Seperti itu. Itu apabila memungkinkan anak-anak untuk bertatap muka seperti itu. Ya, ide-ide seperti itu yang kami butuhkan. Dari tim guru pun insya Allah akan kita ramu bagaimana misalkan nanti pembelajaran tatap muka bisa kita mulai. Ataupun anak-anak mungkin nanti kita jadwal untuk ke sekolah, misalkan beberapa menit saja atau berapa jam saja, tentunya tidak full. Kemudian akan kita jadwal waktu gitu untuk misalkan 1 minggu sekali teman-teman itu ke sekolah, 1 minggu sekali atau berapa waktu sekali. Jadinya intinya kita ingin membuat suatu pembelajaran yang terbaik di masa seperti sekarang. Ayah bunda sekalian, mungkin dari Ustaz Taufik seperti itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum Ustaz Taufik tutup, Ustaz Taufik persilahkan diskusi yang selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya. Ada ide silahkan untuk bisa di-share di grup ya. Ustaz Taufik tunggu, dan semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik di tahun ajaran 2020-2021. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.